Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya? Yang siap menyembah Tuhan, kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus. Kami menyambut setiap jemaat Tuhan Gereja Tiberias yang hadir di Gereja Tiberias Bekasi Town Square, dan juga jemaat Tuhan Gereja Tiberias yang bergabung dalam live streaming pada siang hari ini. Maka bersama-sama kita mulai ibadah kita pada siang hari. Kita satukan hati kita mulai ibadah di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami berterima kasih buat kesetiaan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Hingga sampai hari ini kami ada, kami percaya bukan karena kuat gagah hebat kami, tapi semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, dan semua karena kasih setia Tuhan. Terima kasih buat siang hari ini kami dapat beribadah memuji Tuhan, menyembah nama Tuhan. Kami sungguh percaya ibadah kami tidak pernah jadi sia-sia. Dimanapun umat Tuhan berada, baik setiap kami yang hadir di Gereja Tiberias Bekasi Town Square, bahkan setiap kami yang beribadah dalam live streaming, kami sungguh percaya kuasa Tuhan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Dimanapun umat Tuhan berada, kami percaya kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka doa kami Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar dimanapun kami berada pada siang hari ini jadi siang perjumpaan kami dengan Tuhan, agar pulang nanti setiap kami semakin kuat dalam Tuhan, semakin dipulihkan dalam Tuhan, bahkan semakin hari kami semakin mencintai Tuhan dan semakin berbuah bagi kerajaan sorga. Maka Roh Kudus yang kuduskan setiap kami, laikan setiap kami, biar setiap pujian dan sembah kami semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami satu hati menolak segala kuasa jahat, menolak segala gangguan teknis, kami tolak segala rancangan niat jahat, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya dimanapun kami berada, yang nyata hanya kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan, lawatan Tuhan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk beri yang terbaik, pujian dan sembah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang diberkati Tuhan, yang siap menyembah Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita pada siang hari ini. Mari sama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus. I love you Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. You have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful to me, God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh my life Jesus, all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness. Kami sembah Engkau Tuhan, kami puji nama-Mu. Oh my life Jesus, all
so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness. In your presence we worship you, Jesus. All my life you have been faithful. All my life, Jesus. So good in every season in our life. In every breath that I am able, I will sing of the goodness. We worship, Lord, all my life. We believe. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath, amen, I will sing. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita. Kami sungguh berterima kasih buat kebaikan Tuhan Yesus. Sampai hari ini kami ada semua karena kasih setia Tuhan. Kami berterima kasih buat kasih-Mu Tuhan yang memulihkan setiap kami. Berterima kasih buat kasih-Mu yang menerima setiap kami, membaharui setiap kami, memberkati kami, bahkan menyembuhkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya.
sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua, kan ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui. Mari mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Sama-sama angkat tangan, menyatakan ku kagumi Tuhan Yesus. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu Tuhan. Oh, sampai kini ku akui kasih-Mu Tuhan. Lebih lagi bersama-sama nyatakan kebaikan Tuhan. Biarlah segala pujian, segala syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah kami yang setia memelihara, setia menjaga, setia memberkati kami. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, yang siap memuji Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Baik, kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Boleh jumpai kiri kanan saudara, kasih salam, kasih tos, kasih senyuman yang terbaik. Semua bersama-sama kita bersuka cita di tempat. Haleluya. Kita bawa pujian sukacita kita, sebab di dalam Yesus kita bersaudara. Come on. Seperti hatiku,
saudariku. Sebab ku tak pandang dari suku mana, tak pandang dari suku mana, asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu, hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus. Oh haleluya, kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Mari sama-sama lebih dahsyat lagi kita angkat pujian kita dari Allah. Ku tak pandang dari suku mana. Tiberias, nyatakan. Tak pandang dari suku mana, asal engkau. Bila hatimu, hatiku, engkaulah saudara dan di dalam Yesus. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus. Oh haleluya, kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya, ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Yang bersukacita terus bertepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau angkat pujian kita yang tujuannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Dan biar musik memuji nama Tuhan. Come on. Mari sama-sama dengan hati yang bersuka, dengan sukacita kita angkat tangan kita Tiberias, nyatakan. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara, di dalam Yesus. Mari kita bersorakan haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Yang bersukacita kembali kita mari kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya Tuhan kita dahsyat, boleh lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Terus kita memuji memuliakan nama Tuhan untuk kuasa Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kita. Lebih meriah lagi, kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan Yesus Kristus. Sebab dialah sahabat, dialah sang juru selamat di dalam hidup kita. Hidup yang ku pilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku
akan segenap hati nyatakan, Kau sahabatku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya, selama-lamanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kaulah sumber kuat kami ya Bapa. Dengan iman kita mau panggil namanya. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Mari lebih dahsyat lagi di atas kepala kita, boleh kasih tepuk tangan kemuliaan dan pengagungan untuk Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya melihat anak yang bersuka cita diberkati Tuhan di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara bisa akan kembali dari tempat ini. Haleluya. Kita telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita telah datang menyembah dan bawa ucapan syukur setiap kita. Tiba saatnya, terlebih dahulu mari sama-sama kita mau saksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Jemaat terkasih dalam Tuhan di tempat ini maupun yang beribadah melalui via live streaming, selamat menyaksikan. Kristen bayi adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menerima makanan keras, tidak bertumbuh karena tidak memiliki pengetahuan yang utuh tentang kebenaran. Karena jika tidak bertumbuh berarti itu adalah makhluk mati. Orang Kristen yang tidak mau bertumbuh adalah orang yang skeptis dan orang yang apatis, tidak mempercayai suatu perubahan atau keberhasilan. Orang Kristen yang suam-suam adalah orang yang imannya tergantung pada situasi dan kondisi. Tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Mengaku mengenal Tuhan, tapi dalam hidupnya itu seolah-olah Tuhan tidak ada. Mereka pergi ke gereja, tapi keadaan batin mereka penuh dengan kemunafikan. Keselamatan kita orang percaya Yesus hanya karena kasih karunia dan anugerah Allah yang melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Perbuatan baik bukan untuk mendapatkan keselamatan atau sorga. Apa yang harus kita lakukan untuk kita tidak menjadi Kristen baik? Kita harus bertumbuh dewasa rohani kita. Kemudian juga kita bertumbuh iman kita dalam kerendahan hati. Dan kemudian kita memiliki sikap yang mudah untuk diajar, memiliki hati yang lembut dan peka saat Roh Kudus berbicara kepada kita. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, dan video lengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang kita yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dapat saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Dan terlebih lagi saya akan bacakan suara gembala yang ditulis langsung oleh Ibu Gembala Sidang kita dengan tema judul Hidup dengan Berkarakter Kristus. Roma yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati kami semua jemaat Tiberias dipersiapkan menjadi mempelai yang siap dijemput dan pesta di kerajaan sorga. Berkati jemaat Tiberias, lindungi selalu jemaat Tiberias dan sayangi jemaat Tiberias. Berikan kepada jemaat Tiberias apa yang diperlukan tercukupi, apa yang dikerjakan selalu berhasil.
agar semua jemaat gereja Tiberias diprogramkan pesta di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, hidup dengan berkarakter Kristus. Ada 4 hal yang harus kita miliki agar kita hidup dengan berkarakter Kristus. Yaitu yang pertama, teladani karakter Kristus. Diambil dari Yohanes 14, ayat yang ke-25 sampai yang ke-27. Karakter Kristen adalah kita yang meneladani dan melakukan ajaran-ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi musuh dan tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dengan meneladani karakter Kristus, yaitu mengasihi banyak orang, maka kita membawa orang yang belum percaya datang kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, miliki karakter Kristus. Diambil dari Matius 11, ayat yang ke-29 sampai yang ke-30. Tuhan Yesus memiliki karakter rendah hati, murah hati, tidak berdosa dan tidak pernah menipu, tidak mencaci maki. Tuhan Yesus adalah kudus. Tabiat yang kudus itu sangat penting bagi kita orang Kristen. Ketika kita memiliki karakter yang demikian, maka kita dapat dipastikan dalam kehidupan ini kita akan senantiasa menumbuhkan kebaikan, baik bagi diri kita maupun untuk orang di sekitar kita. Yang ketiga, membangun dan mengembangkan karakter Kristus. Diambil dari Kolose 3, ayat yang ke-12 sampai 17 dan Matius 7, ayat yang ke-17 sampai 18. Mengapa kita harus membangun dan mengembangkan karakter Kristus? Hal itu karena terjadinya banyak kemerosotan moral. Saat ini sudah begitu luas kalangan yang merasakan terjadinya kemerosotan moral dan pudarnya semangat keteladanan. Itu sebabnya penting sekali membangun dan mengembangkan karakter Kristen. Dan itu merupakan tugas dan fungsi akhir dari pendidikan dan kehidupan Kristen. Dan yang keempat, yang terakhir, kita harus serupa dengan Yesus. Diambil dari Roma 8 ayat yang ke-29. Kita sudah dipilih sejak semula, kita juga ditentukan atau ditetapkan untuk menjadi serupa dengan Yesus. Ini harus menjadi harga mati dan dari setiap pribadi kita. Orang Kristen harus hidup serupa dengan Yesus. Ada 3 ciri utama Yesus, yaitu Yesus penuh dengan ketaatan. Terdapat di dalam Matius 26 ayat 39. Yang kedua, Yesus mengampuni. Terdapat di dalam Matius 6 ayat 12 sampai 15. Dan Yesus yang mengasihi. Terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau mengendaki agar nama kami tercatat di dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai di dalam Wahyu 20 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biar Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami mengenai roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan di dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Kau, maka terjadi doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Yang percaya kembali, kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya saudara, kita mau siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan di tempat ini. Sama-sama kita mau rendahkan hati kita mau tundukkan hati kita mau satukan hati kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih banyak ya Roh Kudus. Di tempat ini kami telah datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami telah datang menyembah dan bawa ucapan syukur setiap kami. Sungguh kami percaya Bapa, di balik pujian dan penyembahan kami, ada damai sejahtera baru yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami ya Roh Kudus. Tiba saatnya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk dengar kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskanlah hati kami, agar firman yang kami dengar dapat menjadi rema di dalam hidup kami. Juga kami berdoa untuk hamba-Mu yang terkasih yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu tempat ini. Bapak Pendeta Filipus Filial Raymond, Tuhan Yesus berkati senantiasa. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari lidah mulut hamba-Nya berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan Tuhan pakai lebih dahsyat lagi agar memenangkan banyak jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama-Mu. Maka kami mau sambut kebenaran firman Tuhan dengan hati yang menyembah. Kembali kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Maka terimalah sembah kami Tuhan. Inilah hati kami ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari mengasihi Tuhan, bersama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan pengagungan untuk Tuhan kita yang ajaib dan dahsyat, Tuhan Yesus Kristus. Kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan dengan hati yang menyembah.
Kembali kita mau masuk ke dalam hadirat ya Tuhan. Sebab dengan apa kami akan membalas kasih-Mu ya Bapa selain dengan pujian dan penyembahan kami. Kami angkat sembah kami untuk kasih Tuhan yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, Kau sentuh hatiku dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku lebih dari yang kuasa. Dengan segenap hati kita mau nyatakan lebih dari yang dunia tawarkan. Lebih dari yang dunia tawarkan, Engkau selalu berikan yang terbaik di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang memandangku, Engkau tak
sambil angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan segenap hati nyatakan ini. Kau mengasihiku, lebih dari yang kuduga, bahkan di saat tiada menyadarinya. Kasih-Mu yang begitu sempurna ya Bapa. Sempurna Kau menyayangiku, lebih dari yang ku rasa. Mari biar jemaat Tuhan sambil angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan, dari kerendahan hatimu nyatakan, Kau mengasihiku, lebih dari yang kuduga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya. Kau sentuh hati dengan kasih sempurna. Sempurna Kau menyayangiku, lebih dari yang ku rasa. bersama-sama sambil bangkit berdiri, kita mau siapkan hati kita untuk dengar kemah firman Tuhan di tempat ini. Kau mengasihi, terus kami datang menyembah-Mu ya Bapa, untuk kasih-Mu yang begitu sempurna bagi setiap kami, untuk kasih-Mu yang tiada duanya di dalam kehidupan setiap kami. bahkan di saat sebab hanya Tuhan saja yang mampu menyentuh hati kami. Kau sentuh hatiku, oh dengan kasih yang sempurna. Kau menyayangiku, lebih dari Dan tempat-Mu yang kudus, dengan segenap hati kami nyatakan ya Tuhan. Haleluya. Kau mengasihiku, oh lebih dari yang bahkan di saat tiada menyadarinya. Dan kasih karunia Kristus kami dan kami yang terkasih Bapa di dalam Kristus di dalam yang akan menyampaikan kemah firman Tuhan di tempat. Sempurna lebih dari yang ku rasa, lebih dari yang ku rasa, lebih dari yang ku rasa. Tepuk tangan lebih meriah lagi buat Tuhan kita Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kekudusan-Mu menguasai tempat ini. Hadirat-Mu mengikat hati kami Tuhan, sehingga kami hanya terpaut kepada Engkau.
Saat ini kami siap diberkati. Berbicaralah buat setiap kami anak-anak-Mu. Kami rindu akan Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang sakit Tuhan, lepaskan segala ikatan dalam nama Yesus. Segala roh jahat yang berusaha mengganggu ibadah ini dipatahkan dalam nama Yesus. Biarlah damai sejahtera Tuhan terus mengalir buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, satu nama yang penuh kuasa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang siap diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Ada sukacita hari ini, amin. Yang sukacita dalam Tuhan tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat Tuhan Yesus. Mantap sekali, haleluya. Sama-sama yuk kita buka Alkitab. Kita Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Baik, kita baca bergantian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Dua yang keras Bapak Ibu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. 4. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. 6. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8 Bapak Ibu. 9 bersama-sama. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu apa? Terus? Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Yang percaya katakan amin. Kabar baik buat kita semua bahwa Tuhan yang menyertai Yosua, Tuhan yang sama juga menyertai kehidupan kita semua. Katakan amin saudaraku. Amin. Dia akan menuntun Bapak Ibu untuk mengalami kemenangan demi kemenangan. Katakan mengalami kemenangan. Haleluya. Nah, Tuhan akan memimpin Bapak Ibu dan saya. Kalau di dalam cerita ini Tuhan sampai 3 kali berbicara kepada Yosua, apa Bapak Ibu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Di dalam bahasa Inggris dikatakan be strong and brave. Artinya kuatlah dan beranilah. Jadi untuk menjadi orang Kristen yang kuat, orang Kristen yang berani, itu tugas Bapak Ibu dan saya. Amin. Tugas kita semua untuk mengambil langkah iman. Karena itu nanti kita akan belajar bagaimana jadi orang yang berani, bagaimana menjadi orang yang kuat. Kita tidak mungkin jadi orang Kristen yang berani kalau tidak kuat dalam Tuhan. Biasanya orang kuat dulu, percaya diri dulu, percaya kuasa Tuhan ada di dalam dia, percaya bahwa roh yang di dalam dia lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, maka dia akan berani menjalani kehidupan ini. Tapi kalau dia belum kuat, dia tidak yakin tentang dirinya, dia belum mengenal Tuhan, bahkan dia tidak tahu di dalam dia ada Roh Kudus yang dahsyat, dia tidak akan berani menghadapi kehidupan. Jadi Bapak Ibu dan saya harus kuat dulu dalam Tuhan. Katakan kuat dulu. Setelah itu apa? Berani. Ini satu step, langkah demi langkah yang Tuhan mau kita lakukan. Tapi kita perhatikan, Tuhan berkata kepada Yosua untuk kuat, ya, dan berani ini sebanyak 3 kali. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kalau sampai ada pengulangan, artinya ini ada penekanan, betul tidak? Bahwa ini penting. Atau ketika pertama kali Tuhan katakan, Yosua kuatkan dan teguhkanlah hatimu, ada kemungkinan Yosua di situ masih ketar-ketir, masih takut. Ketika Tuhan berkata kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebanyak 3 kali, tidak dicatat respon dari Yosua tentang perkataan Tuhan ini. Tetapi Tuhan mengulangnya, pertama, kedua, ketiga. Kalau pertama dan kedua ada langkah kedua, artinya kemungkinan besar ketika dia mendengarkan perintah Tuhan yang pertama, Yosua masih ketakutan. Artinya mungkin ketakutan dia begitu luar biasa besar. Dan sampai diulang 2 kali. Dan sampai ketiga kali, artinya benar-benar
ada sesuatu yang sedang terjadi dalam kehidupan rohaninya Yosua. Di sini kita akan belajar, saudaraku, sebenarnya apa yang sedang menjadi pergumulan Yosua saat itu. Karena Yosua sedang dipilih Tuhan untuk menjadi penerus tongkat estafet pelayanan Musa. Ya, seharusnya Musa yang membawa bangsa Israel masuk tanah Kanan, tapi Musa gagal dalam satu hal. Dan kemudian Tuhan suruh Yosua. Dan Yosua ketakutan luar biasa di sini sampai Tuhan berbicara 3 kali. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat Yosua dalam keadaan rohani seperti ini? Bapak Ibu masih ingat khotbah saya minggu lalu? Berbicara tentang apa? Ada yang ingat? Halo? Ada yang datang minggu lalu? Ada? Oh, enggak ada. Semua jemaat baru ya. Oke, saya ingatkan minggu lalu ya, mungkin lupa. Minggu lalu kan kita membahas tentang ketika orang Israel kehabisan apa? Air ya. Nah, kita harus ingat nih. Orang Israel kehabisan airnya di sini. Di mana ketika mereka keluar dari Laut Teberau sampai sini sudah jaraknya sudah hampir 40 tahun. Dari sini Laut Teberau yang dibelah sama Tuhan tuh sampai sini hampir 40 tahun. Artinya masuk tanah Kanaan tinggal 1 langkah, saudaraku. Artinya Kanaan sudah ada di depan mata. Tapi di sini mereka marah kepada Musa karena mereka tidak ada air. Nah, pertanyaannya, apakah selama hampir 40 tahun selalu tidak ada air? Saya percaya hampir 40 tahun setiap hari ada air. Katakan amin. Amin. Bayangkan di padang pasir yang kering, yang tandus, gunung berbatu, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tetap bisa menyediakan turun makanan dari surga, bahkan keluar air dari tanah untuk orang Israel setiap hari. Katakan amin. Setiap hari yang diperlukan berapa? Jutaan liter. Jadi artinya 40 tahun mereka selalu lihat air. Tapi baru hari itu tidak ada air, mereka marah kepada Musa. Jadi gini, kalau orang Israel dewasa rohani, saudaraku, saya percaya orang Israel akan panggil Musa dan Harun dan berkata begini, Musa, yuk doakan kami kekurangan air. Kami tahu engkau hamba Tuhan yang diurapi. Berdoalah bagi kami supaya Tuhan berikan air. Tetapi Alkitab berkata itu tidak dilakukan orang Israel. Justru orang Israel datang menemui Musa dan kemudian mereka bertengkar dengan Musa. Jadi orang Israel 40 tahun siang malam melihat mujizat, melihat pertolongan Tuhan, tapi tidak menjamin mereka dewasa rohani. Jadi dewasa rohani tidak dijamin dari seberapa tahun kita sudah ke gereja. Dewasa rohani tidak ditentukan dari seberapa tahun kita sudah jadi orang Kristen. Karena banyak orang Kristen rambut sudah ubanan semua, tapi masih kanak-kanak rohani, saudaraku. Belum dewasa rohani. Pertanyaannya gini, kalau ada anak SMP kelas 3 SMP, contoh 3 SMP, kita kasih makan yang banyak tiap hari, kasih vitamin tiap hari, dan berharap tahun depan dia langsung kuliah, bisa nggak, saudaraku? Bisa nggak? Nggak bisa ya. Sebanyak apapun makanan dan vitamin yang kita berikan, tetap tahun depan dia 1 SMA dulu. Pertumbuhan fisik begitu, sesuai dengan umur. Tapi kalau pertumbuhan rohani enggak, saudaraku. Ada orang yang begitu mengalami percepatan dalam pertumbuhan rohaninya. Baru bertobat 1-2 tahun tapi imannya sudah mantap. Bahkan sudah pelayanan. Bahkan sudah diurapi Tuhan dengan luar biasa. Sehingga dalam pelayanan mereka banyak terjadi mujizat, banyak terjadi hal-hal luar biasa. Kenapa bisa terjadi? Sementara banyak orang Kristen sudah 30-40 tahun jadi orang Kristen, tapi apa? Keluar masuk gereja setiap minggu, tapi masih kanak-kanak rohani. Gampang marah sama Tuhan, gampang curiga sama Tuhan, gampang putus asa, gampang takut. Ternyata saudaraku, tergantung bagaimana cara kita percaya dan setia kepada Tuhan. Percaya dan setia, katakan amin. Dan tergantung seberapa haus, laparnya kita akan Tuhan.
Jadi orang Israel ini saudaraku 40 tahun, bayangkan. Lihat mujizat, tiang awan. Ya kan? Siang-siang ada tiang awan. Malam ada tiang api. Setiap hari turun makanan. Turun makanan dari surga. 2 juta orang bisa terima makan. Makan sampai kenyang. Tiap hari keluar air dari tanah tandus. Tapi tidak menjamin mereka dewasa rohani. Saya doa di tempat ini saudaraku, kita bertumbuh jadi orang-orang dewasa di mata Tuhan. Amin. Yang siap diberkati lebih luar biasa lagi, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bertumbuhlah saudaraku, makin dahsyat, makin luar biasa. Kenalilah Tuhanmu yang luar biasa itu. Nah, karena mereka tidak dewasa rohani, mereka marah sama Musa. Mereka komplain sama Musa. Bahkan di dalam bahasa Alkitab dikatakan, lalu bangsa ini bertengkar dengan Musa. Kata bertengkar di sini, mereka benar-benar marah sama Musa. Sampai mereka mau ajak berkelahi. Bayangkan Musa dikeroyoki 2 juta orang saudaraku. Padahal Musa hamba Tuhan yang diurapi. Usianya tidak muda lagi. Tidak seperti saya masih muda, masih bisa kabur saudaraku. Yosua udah 80 tahun. Dikelilingi 2 juta orang, paling babadiang dia. Tidak bisa bikin apa-apa. Betul tidak? Bagaimana tuh perasaan Yosua, pasti sakit hati. Dan gara-gara peristiwa itu Yosua marah sama orang Israel ini. Dan karena dia marah, Yosua tidak diizinkan Tuhan masuk tanah Kanaan. Dan saya mau katakan, Yosua ada di situ. Ya. Ketika Musa sedang marah dan tidak diizinkan Tuhan masuk tanah perjanjian, Yosua ini adalah abdinya Musa. Abdi ini apa istilahnya abdi? Kalau bahasa keren sekarang apa nih? Tim pendeta, asisten. Yosua ini asistennya Musa. 40 tahun mendampingi Musa. Jadi ketika laut Teberau dibelah oleh Musa, Yosua di situ. Dia melihat. Ketika lewat pelayanan Musa banyak mujizat terjadi, Yosua di situ. Jadi di mana Musa tidur, Yosua ikut. Yosua makan capcay istilahnya. Musa makan capcay, Yosua ikut makan capcay. Jadi benar-benar seperti bapak dan anak. Dia tahu apa yang menjadi keperluan dari Musa. Dan dia melihat bagaimana cara Tuhan mengurapi dan memakai Musa. Karena dia tim yang mendampingi selalu. Sehingga saya teringat dulu saudaraku, ketika saya jadi tim Bapak Gembala Sidang almarhum, ya, namanya tim menyiapkan apa yang beliau perlukan. Contoh, kalau dulu Papa Reji mau khotbah, beliau biasanya bikin khotbahnya tuh di kertas putih, cuman oret-oretan. Dia bilang, tolong salinkan. Saya salin. Percayalah, tidak ada satu kata yang bisa saya baca saudaraku. Saya langsung deg-degan, Pak maaf, ini apa artinya Pak? Oh itu Roh Kudus. Oh saya tulis. Saya lihat, aduh gak kebaca lagi nih. Saya tanya, maaf Pak kalau ini apa? Oh ini namanya perjamuan kudus. Bapak seringkali pakai singkatan atau tulisan tapi kayak lukisan saudaraku. Ya kan? Sehingga lama-lama setelah mungkin 4 minggu, 5 minggu, baru saya gak perlu nanya-nanya lagi, saya udah tahu, oh ini maksud Bapak ini, maksud Bapak ini. Jadi khotbahnya udah saya salin. Beliau yang siapkan, nanti saya salin. Ada di map. Gitu. Dan saya tahu kesukaannya. Contohnya Bapak mau kopi apa, saya tahu kopinya seperti apa, gulanya bagaimana. Kalau mau makan, apa yang Bapak perlukan, ya kan. Ya namanya saya tim, saya menyiapkan. Contoh kalau Bapak lagi khotbah, ya Filipus baca ayat. Ya saya datang, cek, baca. Ayatnya apa Pak? Ini, oke saya baca. Gitu. Dan kalau di mobil Bapak Ibu, saya ingat, saya duduk sama Bapak di barisan kedua, di belakang supir. Saya sebelah kiri, Bapak sebelah kanan. Itu kalau udah sesi terakhir, itu kan udah capek luar biasa Bapak Ibu. Saya udah tidur, gini-gini. Bapak masih angkat, kalau saya angkat tangan pegangan supaya kepala saya nggak jatuh. Kalau Bapak angkat tangan berdoa saudaraku. Sampai saya bilang malu banget. Saya masih muda kalah jauh dengan Bapak gitu ya kan. Pantas urapannya luar biasa. Udah sesi terakhir pun malam-malam masih begini di mobil berdoa. Artinya saya sebagai tim, walaupun mendampingi beliau hanya beberapa tahun,
tapi tahu keperluannya, pelayanannya, bagaimana cara Tuhan memakai beliau, pelayanan luar biasa. Kalau ada orang yang disembuhkan Tuhan, saya di situ, saya saksi dan saya melihat. Pernah satu kali kami bersama Bapak ke kota Manado, itu baptisan terbesar, 3.200 lebih orang dibaptis dalam satu hari. 3.200. Kalau di Alkitab ada dicatat Petrus membaptis berapa? 3.000 orang. Ini yang dibaptis 3.200. Satu kota Manado macet total, saudaraku. Betul. Itu dibaptis di hotel Grand Sahid kalau nggak salah. Air kolam renang yang tadinya putih, begitu kelar baptisan coklat, saudaraku. 3.200 orang. Ya kan, dibaptis itu. Hitungannya cepat sekali. Bluk, bluk, bluk. Begitu mau ke airport, Bapak Ibu, saya bilang, Pak, jadwal kita kayaknya terlambat. Bapak dengan senyum langsung doa. Oh, tenang. Saya udah doa minta Tuhan delay 30 menit. Dalam hati saya, keren banget pesawat bisa di delay. Sampai di airport saya yang ketar-ketir, kayaknya terlambat nih. Begitu lihat pengumuman, Bapak langsung bilang, yuk lari, coba lihat di TV itu gimana penerbangannya. Saya lari, saya lihat, saya langsung, Pak, bener 30 menit delay, Pak. Saya bilang, bayangin, pesawat aja bisa ditahan, saudaraku. Iya kan? Kalau lagi pelayanan hujan, langsung bilang gini, hujan berhenti. Bayangkan, alam aja bisa diatur. Katakan amin, Bapak Ibu. Betul. Saya saksi lu, Bapak Ibu. Saya saksi. Nah, Musa pun demikian dengan Yosua. Yosua ini saksi hidup pelayanan dari Musa. Yang setuju katakan amin. Jadi ketika Musa ya disakiti oleh satu bangsa Israel, bahkan satu bangsa ini akan menyakiti Musa, Yosua di situ. Jadi Yosua mengalami traumatis. Dia mungkin sedih, marah di sini melihat Musa diperlakukan seperti itu oleh bangsa yang tegar tengkuk itu, saudaraku. Dia mau marah tapi dia nggak bisa melakukan apa-apa. Karena yang marah jadi lawan mereka 2 juta orang. Bangsa yang keras. Kalau orang Jerman bilang bangsa yang jugul. Tahu jugul? Jogal. Jogalnya nggak ketulungan, saudaraku. Betul. Dan gara-gara mereka, Musa tidak boleh masuk tanah perjanjian. Dan ketika Tuhan pilih Yosua untuk melanjutkan kepemimpinan ini, Yosua pun masih ketar-ketir, saudaraku. Karena dia tahu, dia berpikir, Musa saja yang diurapi Tuhan, mereka lawan, apalagi saya, Tuhan. Musa saja yang pelayanannya banyak mujizat, banyak perkara yang ajaib, mereka mau menyakiti Musa. Ya, saya siapa, Tuhan? Karena itu sampai Tuhan berbicara 3 kali, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ternyata Yosua ini punya masalah traumatis di masa lalu, yaitu ketika kejadian ini. Jadi Tuhan mau pakai dia dahsyat luar biasa, tapi sebelum Tuhan pakai dia dahsyat luar biasa, Tuhan mau pulihkan dulu masa lalunya, saudaraku. Karena kalau masalah trauma ini belum pulih, saya percaya Yosua tidak akan berhasil membawa orang Israel menyeberang masuk tanah Kanaan. Kalau Yosua tidak dipulihkan dulu hatinya, saudaraku, mungkin dengan kemarahan, dengan ketakutan, trauma-trauma yang pernah dialami dia ketika menyaksikan Musa diperlakukan secara tidak adil. Kalau ini belum dipulihkan, saya percaya dia akan lebih takut kepada manusia daripada kepada Tuhan. Urapan Tuhan tidak akan keluar dari kehidupan dia. Dia akan terseret-seret untuk melaksanakan perintah Tuhan. Dia akan ngedumel, tidak akan bersuka cita melakukan perintah Tuhan, saudaraku. Karena itu apa? Tuhan pulihkan dia terlebih dahulu. Saya percaya di tempat ini Tuhan punya rencana yang besar buat setiap kita. Yang percaya bilang amin. Amin. Rencana Tuhan itu dahsyat. Jangan anggap kita kecil. Ah, saya siapa sih? Jangan, saudara. Tuhan punya rencana yang besar buat Bapak Ibu. Tapi kalau ada trauma-trauma di masa lalumu, kegagalan-kegagalanmu di masa lalu, rasa sakit hatimu kepada seseorang di masa lalu, Tuhan mau itu selesai dulu supaya rencana Tuhan ini berhasil. Yang setuju bilang amin, saudaraku. Yang mau dipulihkan Tuhan siang hari ini, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan.
Percayalah, mujizat terjadi dalam hidupmu tinggal satu langkah lagi. Percaya saudara. Tapi kita harus kerjasama dengan Tuhan. Izinkan Tuhan pulihkan kita supaya kita menjadi be strong and be brave. Menjadi orang yang kuat dan kemudian menjadi orang yang berani di dalam Tuhan. Supaya apa? Kita bisa berlari bersama Tuhan. Dan rencana Tuhan nyata, jadi terjadi mujizat. Rencana Tuhan terrealisasi dalam hidupmu saudaraku. Tapi kalau masalah di masa lalumu belum kelar, ya, sakit hatimu belum kau selesaikan di hadapan Tuhan, rasa traumamu, rasa mindermu, rasa tidak percaya dirimu itu belum selesai. Mungkin kau pernah mengalami himpitan yang luar biasa, itu belum kelar saudaraku. Itu bisa membuat engkau gagal memenuhi janji-janji Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Coba kita buka pada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Katakan bertindak hati-hati. Sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jadi yang pertama, kita harus bertindak sesuai firman Tuhan. Amin. Jangan bertindak semaunya. Jadi kalau kita harus bertindak sesuai firman Tuhan, artinya Bapak Ibu harus baca firman. Kalau kita tidak pernah baca firman, kita tidak akan tahu rambu-rambunya Tuhan. Kita tidak akan tahu peraturan-peraturan Tuhan itu apa saudaraku. Jadi mulai saat inilah Bapak Ibu harus bangun komitmen untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Harus, kita sebagai anak Tuhan harus baca firman. Sehingga nanti firman yang Bapak Ibu baca dan ingat dan hafal itu akan menjadi penuntun langkah-langkah kita. Firman Tuhan berkata, firman Tuhan adalah apa? Pelita bagi kaki kita. Jadi dia akan menerangi langkah-langkah kita supaya kita tidak salah jalan. Ketika Bapak Ibu mau ambil SIM, datang ke Samsat, maka kita lihat soal-soalnya. Ternyata peraturan-peraturan lalu lintas banyak ya. Bahkan kita baru sadar ternyata banyak yang kita belum tahu gitu. Tapi karena kita sudah belajar, kita ikut ujian, kita tahu kalau ini artinya ini gitu. Tapi coba kalau orang punya SIM-nya hasilnya nembak saudaraku. Kira-kira dia tahu peraturan itu enggak? Enggak Bapak Ibu. Dia jalan dia lihat aja, padahal dia udah melanggar aturan itu. Karena dia nggak tahu. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa tahu? Ya kita harus belajar. Nanti ketika Bapak Ibu belajar firman Tuhan, Roh Kudus akan menuntun kita supaya apa? Kita tahu jalan mana yang harus kita pilih. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dikatakan demikian. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Katakan menyimpang Bapak Ibu. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Gitu. Jadi yang kedua, bagaimana supaya Bapak Ibu bisa mengalami kebebasan dari traumatis di masa lalu, dari kegagalan di masa lalu, tidak ada ikatan lagi dari masa lalu. Ya, yang kedua adalah jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Artinya kalau ini sudah jalan Tuhan, setialah di jalan ini. Walaupun jalan ini mungkin gelap, merasa sendirian, tapi kalau itu sudah ada jalan Tuhan, percayalah di situ ada Yesus. Amin. Pasti ada pertolongan, pasti ada penyertaan, ada malaikat, ada Roh Kudus menyertai kita. Jadi walaupun kiri kanan menawarkan hal-hal yang luar biasa, tapi kalau itu bukan dari Tuhan, jangan coba-coba ambil dan nikmati itu. Itu bisa jadi kutuk dalam kehidupanmu. Artinya di sini jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tuhan tidak mau kita kompromi Bapak Ibu. Dunia pasti akan menawarkan apa? Kemudahan. Betul tidak? Padahal ternyata mempersulit hidup kita. Nampaknya kemudahan, tapi itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Jadi tetap setia sama Tuhan. Jangan ambil apa yang Tuhan tidak suruh untuk kita nikmati. Bahaya. Bapak Ibu ingat kisah Raja Saul. Raja Saul itu dipilih oleh Tuhan. Bayangkan, dipilih oleh Tuhan.
Dan harusnya nih ya, di zaman dulu itu penerus Saul itu harusnya anaknya dia. Betul tidak? Ya. Harusnya pengganti Saul keturunan Saul. Tetapi Alkitab berkata, Saul diganti oleh Daud. Ya. Ada something wrong nih. Ada yang salah dari Saul. Salahnya Saul banyak. Salah satunya apa? Ketika Tuhan perintahkan Saul serang bangsa itu, kalau kau kalahkan dia, musnahkan semuanya, bunuh rajanya, bunuh rakyatnya, bunuh hewannya. Artinya nggak boleh kompromi. Tapi begitu Saul menang dan mengalahkan mereka, dia lihat hewan-hewan dari bangsa ini tambun-tambun, sehat-sehat. Dalam hati dia, wah Tuhan sayang nih kalau dibakar, kalau dibunuh. Kami bawa pulang aja ya Tuhan. Bagus nih, bisa jadi devisa buat bangsa kami. Seakan-akan bagus buat manusia, tapi ternyata kekejian di mata Tuhan. Akhirnya Tuhan tegur Saul, Saul, kenapa kau bawa barang yang najis itu? Itu mendukakan hatiku. Mulai saat itu Roh Kudus meninggalkan dia, saudaraku. Artinya di sini, jangan pernah kompromi dengan dosa. Katakan amin. Amin. Jangan ambil apapun dari dunia yang ternyata itu mendukakan hati Tuhan. Jangan. Jangan. Kami punya teman seorang kolektor. Barang-barang koleksi dia harganya fantastis. Satu lukisan saja bisa 10 M. Itu dia punya rumah besar Bapak Ibu. Satu rumah isinya barang koleksi. Lukisan yang besar aja ada belasan. Betul. Patung-patung yang harganya bisa ratusan juta sampai miliaran. Patung kecil. Konde-konde dari zaman kerajaan dinasti di kerajaan Cina yang umurnya kondenya ya udah ribuan tahun. Keris-keris yang satu keris mungkin bisa ratusan juta. Itu ada saudaraku. Dia punya. Nah suatu saat dia kasih ke saya satu benda dari emas. Tusuk konde. Ternyata ini tusuk konde penari kerajaan Majapahit. Karena dia kolektor, dia tahu, dia koleksi begitu. Ini tusuk konde bukan buat ratunya Raja Majapahit, bukan. Buat penari. Jadi kalau raja datang, tamu raja datang, penari menari menyambut tamu, itu pakai tusuk konde itu. Dia punya beberapa, itu dari emas, cukup besar. Satu dia kasih ke saya. Nah karena pikiran saya bukan kolektor, saya cuma tutup pakai tisu, taruh di rumah. Setelah berapa bulan, kami dalam masalah. Pekerjaan kami cukup terganggu. Kami doa tanya sama Tuhan, Tuhan kok kenapa begini kejadiannya? Tiba-tiba Tuhan ingatkan, ada benda najis di rumahmu. Ada satu benda yang aku tidak berkenan di rumahmu. Wih, saya langsung sama istri bilang, benda apa ya Tuhan? Kami orang yang cinta Tuhan, melayani Tuhan, tidak mungkin simpan benda-benda yang ada kuasa-kuasa kegelapan. Kami pelayanan mengusir roh jahat, nggak mungkin kami simpan benda-benda yang ada roh jahat. Akhirnya kami doa tanya lagi, Tuhan benda apa ya yang kira-kira membuat hatimu sedih yang ada di rumah kami. Setelah kami ingat-ingat, oh iya benda itu. Langsung tanpa berpikir panjang saya ambil, doakan dulu, buang saudaraku. Itu benda harganya fantastis. Bukan hanya karena dia emas, tapi usianya sudah ribuan tahun. Bayangkan, buat saya itu nggak ada artinya dibandingkan Tuhan Yesus. Katakan amin saudaraku. Amin. Yesus yang terutama. Buat apa ada benda itu tapi Tuhan tidak berkenan dan Tuhan tidak mau ada di rumah saya. Saya nggak mau saudaraku. Jadi saya bertobat karena nyimpan benda itu. Jadi saya mau katakan saudaraku, jangan simpan sesuatu di rumahmu ataupun di hatimu yang ternyata bertentangan dengan firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Kau pasti akan diberkati. Kau pasti akan mengalami kebebasan dan keluasan bersama Tuhan Yesus. Dan kemudian yang terakhir saudaraku, kita baca ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan apa? Kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi
Yang terakhir adalah Bapak Ibu dan saya harus terus perkatakan firman. Saya selalu katakan, deklarasikan firman. Perkatakan. Karena itu baca firman dan hafal. Ya, renungkan dan hafal, kunyah. Sama seperti makan permen karet, dikunyah sampai kau dapat semua rasa manisnya baru kau buang. Baca firman jangan ngasal, baca, renungkan dan kemudian hafal. Gitu. Buat apa baca ayat banyak-banyak tapi nggak dapat sesuatu? Baca dan kemudian dapat sesuatu, kemudian kau berhenti dan renungkan ayat itu sampai kau dapat apa yang Tuhan sedang katakan buatmu melalui ayat itu. Dan kemudian hafal. Terutama ayat-ayat yang sedang berkaitan dengan masalahmu hari ini. Kalau engkau sedang sakit, cari ayat-ayat yang berkaitan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bahwa oleh bilur-bilur Yesus aku sembuh. Perkatakan itu, deklarasikan ayat-ayat itu setiap hari, maka perkataan itu akan terjadi dalam kehidupanmu, saudaraku. Jadi Bapak Ibu, belajarlah dari Yosua. Yosua juga punya masa-masa traumatis, punya masa-masa yang sangat menghantui hidup dia, dan Tuhan punya rencana yang besar buat dia. Dan sebelum rencana itu digenapi Tuhan pulihkan dulu dia dari masa-masa traumatis ini. Ingat, Tuhan juga punya rencana yang besar buat Bapak Ibu. Berjalanlah dalam mujizat Tuhan. Izinkan Tuhan pulihkan hari ini. Jangan izinkan kau keluar dari gereja sebelum kau dipulihkan Tuhan dari masa lalu. Katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Bapak yang baik yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, segala hormat puji syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih buat firman-Mu yang ajaib mengajarkan kami tentang kedahsyatan kuasa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap memberkati pelayanan gereja Tiberias bersama-sama semua kita katakan amin. Kita masuk perjamuan kudus menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri pada siang hari ini. Kita sambut yang terbaik dengan hati penuh syukur dengan pujian kita. Sama-sama kita bangkit berdiri pada siang hari ini. Kita masuk perjamuan kudus menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus Kristus. Kami menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku, darah-Mu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, mari bersama kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus. Mari saudaraku dengan iman sama-sama katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami, keluarga kami, hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuhku sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit. Kami tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar di ruang ICU. Kami tolak kanker tumor, kami tolak leukemia. Doaku hari ini, segala penyakitku sudah sembuh, diangkat di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus. Mari sekali lagi saudaraku sama-sama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat menolak setiap dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Keluargaku, keluarga yang kudus. Kami menolak perzinahan, percabulan. Kami menolak poligami, poliandri.
Kami menolak perceraian. Mulut kami diurapi penuh kuasa, tidak berdusta. Kami tolak fitnah atas keluargaku dan gereja. Yang kedua, oleh darah domba Allah, oleh darah Yesus, kami menjadi warga surga, anak kerajaan surga, punya rumah di bumi dan di surga. Yang ketiga, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mulai saat ini dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua bersama anak cucu sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Kami tolak kanker tumor, kami tolak kistamium, kami tolak pisau operasi, kami tolak pendarahan, tekanan darah kami normal. Berkati jantungku sehat sempurna, tidak penyumbatan, tidak jantung bocor. Kami tolak sakit paru-paru, kami tolak TBC, kami tolak flek, kami tolak sakit liver, kami tolak sakit ginjal, tidak cuci darah, tidak batu ginjal, kami tidak diabetes, tidak hepatitis. Darah Kristus membalut dan menyembuhkan segala penyakitku. Doa Bapak Ibu, sebutkan sakitmu. Percaya hari ini Tuhan melawat kita dan menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan setiap anak-anakmu yang sakit Tuhan. Berkati usaha mereka, berkati keluarga mereka, berkati pernikahan mereka, berkati anak-anak muda di tempat ini menjadi generasi juara, generasi minyak anggur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan berkata, perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Yang pertama, bangsa Israel 40 tahun makan tidur di padang gurun, artinya tidur pun kami diberkati. Yang kedua, dengan roti mana setiap hari jubah baru, artinya kami bersama keluarga menjadi mulia, akan terbang ke surga sepanjang masa, diam di rumah Tuhan. Yang ketiga, dengan roti mana setiap hari kasut baru, sepatu baru, artinya kami tidak miskin, tidak gagal. Pekerjaanku, usahaku, karirku, daganganku, sekolah anak-anakku diberkati Tuhan, berhasil. Hari ini Tuhan, hidup kami di bumi seperti di surga, tidak miskin, tidak kekurangan. Segala sakit, penyakit dan penderitaan kami sudah diangkat di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur telah menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus pada siang hari ini. Percaya imani, kita terima kuasa, terima mujizat bagi setiap kita yang percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri pada siang hari ini. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan Yesus. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, urapilah minyak ini agar menjadi api dari surga yang melindungi setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati minyak ini ya Bapa, minyak yang kudus, sehingga menyembuhkan segala sakit penyakit, menghancurkan segala kutuk, menghancurkan segala kuasa kegelapan, dan memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak-Mu yang kudus. Bapak Ibu yang mau didoakan bisa maju nanti setelah kita doa syafaat. Kita satu dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, di siang hari ini Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan memiliki rencana yang besar buat setiap kami. Tuhan akan membuat kami berhasil. Kemana kami melangkah ada penyertaan Tuhan. Otoritas kami, teritorial kami akan diperluas Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sungguh Tuhan, kami imani bahwa kami naik tidak turun, jadi kepala tidak jadi ekor.
Dan kami bersyukur bahwa janji Tuhan mengatakan roh yang di dalam kami lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Bahkan Tuhan yang telah memberikan kami kunci-kunci kerajaan surga. Apa yang kami ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kami lepaskan di dunia terlepas di surga. Kuasa besar sebagai anak-anak kerajaan surga, sebagai anak-anak Allah, Tuhan berikan buat kami. Sehingga hidup kami pasti akan berdampak. Hidup kami pasti akan luar biasa. Tuhan tolong, kalau ada hal-hal di masa lalu yang belum selesai dari kehidupan anak-anak Tuhan di tempat ini, mungkin hal-hal traumatis yang pernah terjadi dalam kehidupan mereka, momen-momen tertentu atau orang-orang tertentu yang datang menyakiti mereka, Tuhan, dalam nama Yesus, segala ingatan-ingatan itu yang terus melemahkan mereka saat ini, ku cabut dalam nama Yesus, ku patahkan dalam nama Yesus. Segala kegagalan di masa lalu tidak lagi berkuasa hari ini, selesai dalam nama Yesus. Agar mulai hari ini kau berjalan dalam kemenangan Tuhan, kau naik bersama Tuhan, kau mengalami mujizat Tuhan. Imani saudaraku, yang lalu sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Setan tidak bisa dan setan tidak berkuasa mencuri masa depan kita, karena masa depan kita di tangan Tuhan. Terima kasih Bapak. Naikkan ucapan syukur. Hamba terus berdoa buat gereja Tiberias, pakai lebih luar biasa lagi. Berkati pelayanan Ibu Gembala sidang kami bersama keluarga, anak cucu menantu mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan selalu berikan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, hikmat untuk memimpin gereja ini. Tuhan terus berkembang sesuai dengan arahan Tuhan. Terima kasih Bapak. Buat acara Natal di GBK kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang cukupkan semuanya. Tuhan berikan keamanan. Tuhan kumpulkan jiwa-jiwa datang berbondong-bondong untuk memenuhi Tuhan perayaan, pesta perayaan Natal kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk cuaca, berikan cuaca yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Segala yang terbaik Tuhan sediakan buat acara ini. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan pulang, kami percaya penyertaan Tuhan. Saudaraku, angkat kedua tangan kita, terimalah berkat dari surga. Terimalah berkat dari Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai seluruh hidup kita, keluarga kita, mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Jemput kita semua di awan-awan yang permai. Kita yang bangga dan mengasihi Tuhan, semua bersama-sama kita katakan amin, amin. Selamanya